warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Nurmaya dari kelas 9C. Saya absen ke-23. Bab 1 IPA Sistem Reproduksi pada Manusia. Bab 1 Sistem Reproduksi pada Manusia. 1. Pembelahan sel. 2. Sistem reproduksi laki-laki. 3. Spermatogenesis. Bab 1 Sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah ada dua, yaitu pembelahan mitosis, meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya genetik sama. Dengan sel induk, jumlah kromosom yang dihasilkan adalah diploid 2N. Tahapan pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid N yang berasal dari sel induk diploid 2N. Pembelahan meiosis terjadi dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Tingkatan kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. 2. Sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki. 1. Organ reproduk luar yang berupa penis dan skrotum. 2. Organ reproduksi dalam yang berupa testis, epididymis, vas deferens, uretha, kelenjar versicula, seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Penis adalah bagian terluar organ reproduksi laki-laki, berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Skrotum adalah organ yang bentuknya seperti kantung, berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Testis adalah bentuknya seperti bulat telur, jumlahnya 2 buah, sepasang yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma adalah sel tunggal yang berdiri atas kepala dan ekor yang merupakan sel kelamin laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas seperti tumbuhnya jakun, pembesaran suara, tumbuhnya kumis, dan sebagainya. Masa pubertas adalah masa seseorang ketika mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Sperma yang diproduksi dalam testis selanjutnya keluar melalui epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluarnya dari testis berukuran 4 cm, berfungsi untuk penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, sperma yang sudah matang keluar melalui van deferens. Van deferens adalah lanjutan dari epididymis, berupa saluran panjang yang mengarah ke atas, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretha. Uretha adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan saluran aki reproduksi, berfungsi untuk keluarnya urin dan sperma. Kelenjar reproduksi adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani. Semen atau kelenjar reproduksi laki-laki ada 3, yaitu kelenjar versicula, seminalis, prosesda, dan corner bulbourethra. Kelenjar vesicula seminalis adalah bagian yang bentuknya seperti kantung kecil, berukuran 5 cm, terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, alkali, fruktosa, gula monoskarida, hormon prostaglandin, fosfor dan potasium, serta protein pembekuan. Alkali untuk menetralkan pH asam di uretha dan vagina, fruktosa sebagai energi ATP sperma, prostaglandin untuk menentukan respon imun tubuh perempuan terhadap air mani. Fosfor dan potasium membantu sperma berenang. Protein pembekuan untuk membentuk lapisan pelindung sperma. Kelenjar prostat adalah bagian yang bentuknya seperti kue donat, terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar prostat mengandung beberapa zat, yaitu 1. Asam sitra untuk energi ATP sperma, 2. Enzim versinogen,
lisogin, dan di fase 3 seminal plasmin sebagai antibiotik membunuh kuman. Pada lansia sekitar umur lebih dari 50 tahun seringkali terjadi pembesararan kelenjar prostat yang dinamakan bening prostatin. Hypoplasy BPH. BPH ini menyebabkan saluran uret H menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin, sehingga sulit untuk kencing dan kebanyakan dibantu menggunakan selang. BPH berbeda dengan kanker prostat. Kalau kanker prostat berkembang di luar kelenjar prostat, sedangkan BPH berkembang di dalam kelenjar prostat. Kelenjar Kupffer adalah bagian yang bentuknya seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Sperma dikeluarkan melalui uret H bercampur dengan air manis. Semen-semen yang dikeluarkan biasanya 2,5-5 mili. Setiap 1 mili semen mengandung 100-150 juta sel sperma, namun hanya 1 sel emersi membuahi sel telur. 3. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus seminiferus ini membentuk testis, sehingga spermatogenesis biasanya disebut terjadi dalam testis. Proses pembentukan sel sperma diawali dari sel induk sperma, spermatogenium yang bersifat diploid 2N, kemudian spermatogenium membelah secara mitosis dan meiosis. Selanjutnya spermatogenium mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuknya sel spermatogenium yang berukuran dan bersifat haploid N. Itulah bab 1 yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Mohon maaf bila ada salah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.